Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau satu-satunya alasan, Kaulah harapanku, Kaulah perlindunganku, Kaulah penyembuhku, Tuhan. Kami mau percaya, kami mau setia, berharap hanya padamu, Yesus. Haleluya. Hanya Kaulah harapanku, satu-satunya penolongku, tempat perlindunganku, Tuhan. Kaulah penyembuhku,
Kaulah pelindungku, Kaulah keselamatanku Tuhan. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap setia hanya padamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah satu-satunya dalam hidupku Tuhan, penyelamatku Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan berlindung. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pelindungku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pelindungku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Kau Tuhan pelindungku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang baik, dan Dia juga adalah Allah yang memelihara, melindungi, dan tidak pernah membiarkan kita anak-anaknya ini ditindas oleh musuh, dikerjai oleh musuh. Nah, di dalam Alkitab diceritakan bagaimana orang yang percaya kepada Yesus itu sebetulnya punya perlindungan. Dan ada utusan Allah yang diutus secara khusus untuk menjaga, melindungi. Kalau kita berbicara mengenai perlindungan,
maka semua orang butuh perlindungan. Itulah sebabnya secara fisik manusia berusaha memutar otak untuk bagaimana supaya suatu perlindungan itu betul-betul kuat di dalam kehidupannya. Dengan cara membangun pagar lah, dengan cara berlindung di bangunan yang kokoh, membuat bangunan untuk melindungi dan sebagainya. Karena kata perlindungan ini penting. Tapi saudara sekalian, mari kita belajar sekarang apa yang Alkitab katakan. Untuk itu pertama-tama kita akan lihat dulu di dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-14. Yang berbunyi demikian. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Nah, sampai di sini pembacaan kita. Nah, jadi jelas sekali di sini, saudara sekalian, dikatakan bahwa malaikat-malaikat itu diutus untuk melayani orang-orang yang percaya Yesus, yaitu orang-orang yang diselamatkan. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya Yesus, yang tidak diselamatkan? Ya, kita tidak bisa tahu karena yang dicatat di sini adalah melindungi orang-orang yang diselamatkan. Nah, orang yang diselamatkan adalah orang yang percaya Yesus. Nah, oleh karena itu mari yang paling penting saat ini bukan perlindungannya, bukan yang lain-lain, tapi percaya Yesus. Maka kita akan beroleh keselamatan. Dan bukan hanya keselamatan saja, tapi juga mendapatkan berbagai macam fasilitas, hak-hak dan sebagainya. Antara lain fasilitas perlindungan dari para malaikat. Dalam ayat 14 ini tadi dikatakan roh-roh yang melayani. Jadi malaikat ini adalah spiritual being, bukan fisik seperti kita. Berbeda. Kalau kita berbicara mengenai spiritual being dan physical being, itu berbeda. Karena malaikat ini adalah roh, maka dia tentunya jauh lebih powerful, berkuasa ketimbang kita manusia. Ya, saya tidak usah jelaskan lah ini. Karena yang jelas manusia ini serba limited, terbatas. Dibatasi ruang, waktu. Tetapi roh ini tidak dibatasi ruang. Roh ini ya tidak bisa dikotak di satu tempat. Karena dia roh, berbeda dengan kita manusia. Kita ditempatkan di satu kotak, ya sudah kita nggak bisa kemana-mana. Tapi roh berbeda. Nah sekarang apakah roh ini adalah malaikat tersebut? Iya, coba kita mundur satu ayat yang ke-13. Bahwa ayat 14 ini sebetulnya berbicara tentang malaikat. Ya dikatakan di sana, dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, dan seterusnya. Udah ya. Saya tidak bicarakan ayat 13, tapi ini referensi bahwa ayat 14 ini berbicara tentang malaikat yang adalah spiritual being tadi, yang adalah roh. Nah, dengan demikian kita lihat bagaimana yang paling penting di sini adalah malaikat ini diutus Allah secara khusus untuk melayani orang yang diselamatkan. Sekali lagi, orang yang diselamatkan adalah orang yang percaya Yesus.
dia akan mendapatkan perlindungan, fasilitas perlindungan dari utusan Allah, malaikat ini. Kita tahu bahwa para pimpinan-pimpinan tertinggi di negara dan ya orang-orang penting pasti mendapatkan fasilitas perlindungan secara khusus. Nah kita, orang yang diselamatkan ini, punya fasilitas khusus. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, tapi apakah malaikat ini betul-betul ya bermanfaat untuk kita? Apakah cuma hanya sekedar ya protokoler saja? Ya karena kita diselamatkan, karena percaya Yesus, maka secara protokoler ada perlindungan. Malaikat menjaga, melindungi. Tapi ya suatu saat misalnya, ya malaikat juga toh seperti apa yang kita lihat di dunia ini, tidak sedikit orang-orang yang dikelilingi para penjaga yang dikenal sebagai bodyguard, entah dia kepala negara atau orang penting dan sebagainya. Ya ternyata masih bisa ditembus, masih bisa mengalami celaka walaupun sudah mendapatkan fasilitas perlindungan. Nah ini kan dunia. Seperti tadi sudah saya singgung bahwa manusia ini, physical being ini limited, terbatas. Berbeda dengan malaikat. Nah kalau kita bicara tentang malaikat Tuhan, maka mereka ini adalah powerful. Bisa dikatakan tidak ada yang bisa mengalahkan malaikat. Malah justru sebaliknya, malaikat ini yang akan memporak-porandakan musuh-musuh. Nah, suatu ketika kalau kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-35 ya, dicatat di sana begini. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sampai di sini pembacaan kita. Nah, saudara bisa mengikuti kisahnya ini secara lengkap, yaitu mulai ayat yang pertama dari pasal ini, bahkan pasal sebelumnya. Saya hanya akan ceritakan saja, saya tidak bacakan satu persatu karena itu panjang sekali, ya. Nanti saudara bisa baca kisahnya. Pada waktu itu Hizkia menjadi raja di Israel Selatan. Nah kemudian Hizkia ini diserbu oleh Asyur. Nah saya berikan sedikit latar belakang. Kerajaan Israel setelah Salomo, jadi kita tahu raja yang pertama adalah Saul, kemudian berikutnya adalah Daud, kemudian berikutnya adalah Salomo. Nah ini pada zaman Daud mengalami zaman keemasan, apalagi zaman Salomo. Kerajaan Israel ini begitu luas dan dikagumi, ditakuti dan sebagainya. Tetapi sayang sekali, setelah Salomo, kerajaan ini kemudian pecah menjadi 2, yaitu utara dan selatan. Yang utara ini terdiri dari 10 suku, sedangkan yang selatan ini 12 suku. Nah, singkatnya, masing-masing ini punya raja ya, sendiri-sendiri ya. Yang utara punya raja, yang selatan juga punya raja. Nah, setelah sekian lamanya
kerajaan ini semakin merosot. Ya, kita tahu kemerosot ini ternyata karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Dan tepat pada tahun sekitar 722 sebelum Masehi, maka yang utara ini dihancurkan oleh Asyur, ditaklukkan oleh Asyur. Nah, jadi tamatlah ceritanya kerajaan Israel utara ini. Tinggal yang selatan. Mengapa demikian? Ya sebetulnya ini data Alkitab. Karena yang menjadi raja pada saat itu antara lain Hizkia yang setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya masih ada perlindungan Tuhan. Tidak seperti Israel utara. Nah kemudian Asyur ini beranggapan bahwa yang 10 suku saja itu bisa mereka taklukkan, yaitu kerajaan Israel utara. Apalagi yang selatan yang cuma 2 suku ini. Tentu lebih mudah. Kerajaan selatan ibu kotanya Yerusalem. Maka mereka mulai mempersiapkan serbuan ke Israel selatan. Dan berbagai macam cara dilakukan. Baik melalui intimidasi dan sebagainya. Mereka mengatakan, coba Allah mana yang bisa tahan terhadap Raja Asyur. Karena Asyur begitu dahsyatnya. Lihat yang negara Israel utara 10 suku lebih besar. Itu aja dengan mudah ditaklukkan. Apalagi ini Yerusalem ini. Cuma 2 suku aja. Wah pasti dengan gampang ditaklukkan. Udah tinggal tunggu waktu aja. Nah, hal ini kemudian membuat Raja Hizkia ya sebagai manusia ketakutan. Itulah sebabnya kemudian ya Hizkia coba bagaimana caranya supaya bisa selamat. Ya enggak bisa, karena secara fisik kekuatan mereka jangankan lawan Asyur. Dengan Israel utara saja mereka jauh di bawah kekuatan Israel utara karena 10 suku. Sedangkan dia cuma 2 suku saja di Yerusalem ini. Wilayahnya pun juga relatif lebih kecil. Nah, tetapi Hizkia tahu bahwa pelindungnya itu adalah Tuhan. Kalau sudah baca kisahnya kemudian, Hizkia tersungkur di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk perlindungan, pertolongan Tuhan. Dan sudah tahu, Tuhan adalah Allah yang baik. Allah yang maha kuasa yang kita kenal dalam nama Yesus. Tidak tinggal diam. Singkatnya kemudian, tadi sudah kita baca dalam ayat 35, pasal yang ke-19 dari 2 raja-raja itu. Bagaimana Tuhan mengutus malaikat untuk mengalahkan Asyur. Surat cek jumlahnya, bukan jumlah yang 1, 2, 3, tapi 185.000 orang tentara itu dimusnahkan begitu saja. Dalam waktu semalam. Coba kita lihat lagi ya, ayat 35. 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Nah, jelas di sini. Ini perkemahan bukan camping, tapi perkemahannya tentara yang sedang dalam persiapan menyerbu Yerusalem. Ibu kota Israel Selatan, di mana rajanya adalah Hizkia. Tetapi kuasa Tuhan bekerja. Tuhan mengutus malaikatnya. Jadi sudah lihat di sini. Kalau tadi malaikat Tuhan diutus untuk melayani orang yang diselamatkan, orang yang percaya Yesus, maka malaikat ini berkuasa
tidak ada yang bisa menandingi kuasanya. Karena ini adalah utusan kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, percaya Yesus, maka kita akan mendapat perlindungan Tuhan. Pandemi ini merajalela di mana-mana. Virus corona ini merajalela di mana-mana. Lalu, ya manusia berusaha sebisanya. Menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan sebagainya. Bagus, pakai masker, pelindung, APD bahkan dan sebagainya. Betul, itu usaha yang sangat bagus. Tapi tetap manusia ini adalah physical being yang terbatas. Dan tidak sedikit orang yang sudah sedemikian rupa mencoba menjaga, tapi ya tetap terjadi. Diserang oleh virus ini. Mungkin bisa saja sebagai manusia ada kelengahan, sehingga si virus ini bisa nerobos, menemukan celah, dan sebagainya. Tetapi saudara sekalian, di dalam Yesus selalu ada pengharapan, ada pertolongan. Tuhan punya pasukan yang dahsyat luar biasa, yaitu malaikat Tuhan yang diutus untuk memproteksi kita semua. Percaya Yesus, maka proteksi itu akan terjadi. Satu ayat lagi, coba kita lihat di dalam Mazmur, pasal yang ke-34, ayat yang ke-8. Mazmur 34, ayat yang ke-8. Nah, ini kalau kita lihat menurut elektronis, ini masuk ayat 9 ya. Mestinya kita mundur satu ayat ya. Mestinya ayat yang ke-8. Jadi saudara sekalian, kalau kita baca Mazmur, mari kita cek ya. Karena penomoran ayat seringkali itu selisih satu ya. Oke, kita baca ayat yang ke-8. Dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia lalu meluputkan mereka. Amin. Luar biasa. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani-nya, itu ayat 8 Ibrani-nya. Chone malach Adonai saviv lire'af vayechaltsem. Jadi kata chone, Hana, malach Adonai, malaikat Tuhan itu berkemah, ini bukan camping. Tapi perkemahan tentara seperti tadi Asyur itu. Berkemah karena pada masa itu mereka pasti mendirikan kemah untuk mempersiapkan serbuan. Karena penyerbuan itu kadang-kadang bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Oleh sebabnya mereka butuh kemah, tenda untuk mereka bisa istirahat dan sebagainya. Nah, malaikat Tuhan ini berkemah saviv, di sekeliling, around orang yang percaya Yesus, yang takut akan Allah. Vayechaltsem, untuk meluputkan mereka. Jadi ketika orang percaya Yesus, dia diselamatkan. Dia menikmati fasilitas perlindungan dari Tuhan. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Mari kita persilahkan Tuhan berkarya, mengutus malaikat-malaikatnya untuk memproteksi lingkungan sekeliling kita, rumah tangga kita, tempat pekerjaan, dan sebagainya. Kendaraan kita bahkan, dengan proteksi malaikat ini, kita akan terlindung. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, percaya Yesus,
kuasa Allah akan dinyatakan. Jangankan virus kecil yang tidak terlihat, musuh yang jauh lebih besar aja tidak mampu menandingi malaikat Tuhan. Itulah sebabnya, mari percaya Yesus, maka ada perlindungan Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malaikat Tuhan akan memagari seluruh lingkungan keluarga, rumah tangga saudara masing-masing. Dan saudara akan diberkati berkelimpahan, Tuhan buat berhasil. Dan bahkan juga darah Yesus akan melindungi, tidak ada virus, corona atau apapun yang bisa menyentuh. Semuanya sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.